Ladies and gentlemen, panelis internasional kita ada Lee Jong-un dari Korea Selatan, Jennifer Lopez dari Amerika Serikat, dan Leo Konsul dari Filipina. Selanjutnya ada Jono Armstrong dari Inggris. Ya kabare. Ayumi dari Jepang. Dan Tyson Liz dari Australia. Selamat malam. Dan yang menjadi host di acara Rooming malam ini, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ruben Otsu dan Fitri Tropika. Dan ini adalah acara yang berbeda dari yang pernah ada, karena ini adalah Rooming. So pasti sensasional. Aku ngeliat, Ya, kamu itu agak kurusan. masa sih? Bener? Apanya? Apa ya? Apa pesan-pesan berikutnya? Lama gitu loh mikirnya. Iya, kamu aku lihat agak kurusan, padahal kamu nggak perlu kurus juga udah cantik loh, Fit. Iya, soalnya katanya dibilang kalau cewek agak lebih kurusan tuh kayaknya kelihatan lebih cantik gitu. Katanya sesuai seperti tema sensasional kita malam hari ini, yang bilang katanya kalau kurus itu cantik. Thank you. Tapi you want to start to grab at by the hole. You everybody want to grab at. Ih, tenang aja teman-teman. Kalau teman-teman gak ngerti, gak usah khawatir karena kita akan mendatangkan bintang tamu kita translator bahasa panda ya baru. Enggak dong, bintang tamu kita ini berkaitan dengan tema kita, kurus itu cantik. Kita menurut dia katanya sih. Tapi kita lihat inilah dia bintang tamu kita malam hari ini, so pasti sensasional Tina Tun. Bola bola, papa bola bola, kakek bola bola, nenek bola bola. Oke, coba kita kesini dulu, sini dulu. Kakek bola, nenek bola, semua bola. Sini dulu, Tina sini. Kakak Ruben sini. Tadi masuk dulu. Jadi gini, Tina itu terkenal ada satu signature-nya, ciri khasnya waktu kecil adalah ada gerakan kepalanya. Apa itu? Coba bisa nggak ikutin? Coba. Rame-rame dong. Ayo, coba. 1, 2, 3. Mama bola-bola. Semua. Papa. Bola-bola. Coba. Nenek. Kakek. Bola-bola. Bagus. Oh, bisa semuanya bisa. Apa? Bolo-bolo. Sinanggar dulu. Bek bolo-bolo. Itu beda, John. Oke, tapi gini ya. Kalau para panelis kan sekarang melihat nih sosok cantik di sini, mungkin belum tahu kalau dulu Tina Tun seperti apa. Oh my God. Ih, seksi tahu. Tuh. Oh my, ini lucu parah, lucu parah. Gambarannya Shinchan bukan? Bukan. Barangan Shinchan. Tuh Ya kan? baik. Nah, lihat. Tuh. Orang kan tahu Tina Tun waktu kecil itu adalah artis cilik yang lucu, gemuk, terus tiba-tiba nggak takut kehilangan fans ketika Tina memutuskan untuk kurus dan tetap eksis dalam dunia entertain.
Sebenarnya sih waktu itu awalnya karena pengen sehat dulu gitu, karena waktu itu udah terlalu gemuk, pernah pas nyanyi ngep sampai kayak mau pingsan gitu. Nah itu karena terlalu gemuk kan, dulu kan goyang-goyang apa. Nah, akhirnya udah deh kayaknya harus ngurusin badan gitu. Tapi jadi awalnya tujuan awalnya malah kesehatan. sehat, cuman memang kesini pengen ganti image malahan karena susah banget ngilangin image kecil tuh ke penyanyi dewasa tuh susah gitu. Jadi awalnya mau sehat, ternyata dapat bonus kurus juga. Tapi sekarang dengan transformasi Tina seperti sekarang, merasa lebih cantik nggak sih? Cantiknya gimana? Lebih cantik. Kalau jadi kayak mata sekutu. Iya gitu ya. Jadi kalau dibilang sebenarnya kalau cantik itu kan relatif ya gitu, orang yang nilai gitu. Cuman kalau merasa diri sendiri sih lebih nyaman pastinya gitu. Karena kalau kayak ke mall beli baju udah ada size-nya yang gitu. Terus udah enak ya. Terus juga kalau make up shadingnya juga rada ngirit. Berarti sekarang dengan transformasinya udah ngerasa lebih sensasional dong. Iya dong. Gimana rasanya? Cantik. Sensasional. Sensasional. Oke. Sekarang kita tanya sama para panelis, kira-kira ada nggak mungkin di negara kalian akan transformasi seperti ini gitu? Yang sampai atau mungkin ada artis di sana yang seperti ini gitu. Dimulai ya dari Leo, dari Cikoko. Cikoko, benderanya lihat. Iya, sorry. Filipina. Ya pasti ada karena Filipinos apalagi mereka obses banget dengan langsing dan putih gitu. So kalau chubby di sana suka dibully apalagi wanita. We have a dibully. Bully kan lagu aku dulu, Mama Bully. Boleh. Jauh banget. No. Tuh dikatain Leo tuh. Iya. Terus kita ada punya selebriti yang awalnya kayak big juga, terus sampai dia dibully social media gitu. Sorry, dibulinya tuh kayak apa nih? Dikata-katain kayak mukanya kayak bukan kayak roti gitu, ditampal gitu mukanya, dibilang Itu sorry bedaknya ketebelan kali kalau ketampal roti. bukan segede roti katanya. Kenapa nggak dibakar ya sekalian? Dibakar. Namanya Judian Santos. Aduh kasihan. Tapi kita mau tanya juga nih, kalau Jennifer, kalau sementara kayak di Indonesia orang pengen banget kurus, kalau kita lihat di Amerika justru malah mereka senang lagi montok-montok yang ada pancat sedikit, ada bentuk olahraga, tidak mau yang kurus-kurus banget. Tetapi mungkin yang paling cantik tuh dari hati, ya kamu cantik dari hatimu. Ya, tapi sebenarnya about the body. Tapi kalau sebenarnya trennya udah nggak terlalu suka yang kurus, suka yang sekal. Yang apa? Sekal. Kalau kita kayak aku begini. Gitu. Tapi nanti kita masih banyak sekali pembahasan mengenai kurus itu cantik dengan 6 panelis kita. Apalagi kalau misalnya kita lihat nih, Tyson kan sebagai yang sangat peduli sekali sama kesehatan, apakah punya pendapat yang sama bahwa untuk kelihatan cantik itu harus kurus? Nah, kita lihat dulu ya. Selain satu ini tetap di Rooming, so pasti sensasional. Tyson. Benar ya, kalau mau nih potong rambut dulu seperti itu hitam, waduh Jauh lewat gila Rihanna. begini lu. Montok sekali. Ngarang, udah ngarang. Kat, ngarang. Roaming, be bersama orang asal. Roaming. Kalau ngomongin tentang sensasional atau yang lainnya, mungkin kan banyak sekali semua pemirsa lagi di luar sana ngerasa iya emang kurus itu cantik ya. Kita akan lihat ya kira-kira seperti apa jawaban dari ke-6 negara ya, ke-6 panelis kita. Berarti ada 6 sudut pandang dari negara mereka masing-masing. Betul, tapi sebelumnya kita mau lihat nih pandangan tentang kurus itu cantik menurut masyarakat Indonesia. Sama-sama kita lihat ya. Ini dia. Setuju sih, cuman nggak selalu yang kurus itu cantik juga. Cantik itu nggak mesti kurus sih. Oh enggak mas, menurut saya cantik itu apa adanya, udah kayak saya aja udah cukup lah mas. Enggak, karena cantik nggak harus kurus. Nggak, kurang setuju. Ya harus yang kurus, rambutnya panjang, kulitnya putih, pokoknya kayak model-model Victoria's Secret gitu deh. Enggak penting. Karena ya jadi kita aja, maksudnya nggak perlu berubah untuk menjadi orang lain aja sih. Tergantung keadaan sih. Kalau menurut saya, seandainya misalnya acara formal atau apa ya mungkin penting. Kalau cewek itu bisa dilihat juga dari sisi lain seperti prestasinya, nggak cuma dilihat dari bentuk fisiknya aja. Ada pentingnya ada enggaknya mas, tapi kayaknya nggak penting lah mas, udah saya udah cukup lah mas, udah perfect saya mah. Penting sih kalau buat saya.
Ya, saya lagi diet, Mas. Nggak penting. Kita harus bersyukur sama apa yang Tuhan kita kasih lah. Raisa. Rihanna. Raisa mungkin. Raisa. Oh, Rihanna lah, Mas. Oke. Tadi kalau kita lihat kebanyakan di Indonesia bilang cantik itu harus kurus, harus langsing, harus putih. Padahal sebenarnya yang nggak seperti itu, yang tidak cantik, putih dan langsing juga banyak yang cantik. Kita mau lihat nih, menurut teman-teman dari 6 panelis, dari 2 foto berikut ini yang mana yang cantik coba? Sering. Tapi kita mau tanya nih, kalau menurut Lee, dari sudut pandang orang-orang Korea, yang menurut orang Korea cantik yang mana? Rihanna atau Raisa? Saya pilih Raisa aja. Raisa, oke. Menurut sudut pandang Korea ya? Kalau Filipina ya, pasti Raisa. Karena Rihanna agak hitam. Untuk Filipina nggak mungkin. Nggak suka hitam. Ya putih harus putih, so Raisa buat Filipina. Oke, kalau Tyson? Menurut saya, dua-duanya kurang daripada istri saya. Jauh amat. Dia mah anaknya baper. Tyson. Mana ya, kalau Melanie potong rambut dulu seperti itu hitam, waduh lewat Rihanna. Montok sekali. Ngarang, udah ngarang. Kat, ngarang. Seksi banget sih. Aduh, kenapa nih bule demen banget bohong ya hidupnya? Bukan bohong, Nggak, dia benar. Jadi Rihanna atau Raisa? Pilih 2. Harus ada salah satu yang kamu pilih. Tyson, please, kita semua pengen pulang jadi... Please, Rihanna atau Raisa? Oke. Rihanna. Tuh kan? Melanie, lu tuh gak ada apa-apanya. Dia tuh pilih Rihanna. Pasti. Jangan boy songo nih. Jangan gitu ya. I love you, Snuda. Itu bahasa apa sih? Gak ngerti udah. Lu denger gak dia langsung sapa istrinya apa sapanya? I love you, Snuda. Apa Snuda? Mau tahu? Serius? Bodoh amat. Keren. Kalau John mau pilih mana? Rihanna. Kenapa? Kulitnya hitam manis. Oh, yang dulunya kan juga hitam, ya kan? Iya. Kita tanya Tina. Kalau menurut Tina sendiri definisi kalau cewek cantik itu harus kayak gimana sih? Kadang-kadang orang tuh cantik mikirnya kurus atau nggak putih atau nggak tinggi. Kadang-kadang, gue pengen punya pacar yang kurus, tinggi, putih. Pacarannya sama bihun. Bener juga. Tapi yang kita listrik juga putih ya. Iya, makanya jadi sebenarnya jangan terdoktrin seperti itu. Kalau cantik itu relatif. Kalau hati kita cantik, pikiran kita cantik, terus udah gitu semua keseluruhan kita cantik itu pasti akan terpancarkan dengan sendirinya karena kecantikan itu anugerah yang perlu dijaga, bukan untuk dipamerkan. Tapi tadi kita belum tanya sama Jennifer sama Ayumi. Ya. Kalau dari versi cewek-cewek sendiri gitu. Ayumi, nih, kalau cantik itu kakinya panjang dan rambutnya indah. Oh, cantik kakinya panjang. Rambutnya indah. Kalau di arti Jepang mungkin Rora. Ada namanya Rora. Kayak Rora. gimana dia? Dia tinggi, dia model dan dia cantik. Kalau Jennifer, Paling cantik. kayak gimana? Kalau saya pribadi, saya suka Drew Barrymore. Drew Barrymore. Atau Scarlett Johansson ya. Oh, dia. Siapa? Orang yang nggak terlalu kurus, dia masih ada agak berisi gitu. Iya. Tapi cantik sekali dan laku di Scarlett Johansson yang main apa? Ruben Satoy. Apa pemirsa? 50 First Dates Pemirsa, tahu kayaknya nggak? Ruben butuh sedikit. Dia 50 First Dates tahu nggak sama Adam Saya tahu. Sandler? Serius? Ya, Sama siapa? sesaat lagi tetap di Rooming, so pasti sensasional. Adam Sandler. Saya mau cerita kalau di Amerika itu ada 2 cara yang sangat ekstrim. Yang satu itu mereka jahit lidah mereka. Oh my God. Bersama orang asli.
Yang pasti pada hari ini banyak sekali penonton yang di belakang kita ada 2 juta orang. Luar biasa. Kalian semua? 2 juta dari mana? Emang enggak dong, bukan gitu. Kalian semua sensasional. Barengan kompak-kompak ya. Coba. Kalian semua sensasional. Tapi yang berikut ini kita akan lihat. Ya. Ini adalah perubahan ekstrim, hal ekstrim yang dilakukan untuk tampil cantik. Ini dia, ini ekstrim banget. Wah. Ini. Dalam mendapatkan kecantikan, terkadang wanita bisa melakukan hal apapun. Cara diet, operasi, ataupun suntik silikon menjadi hal biasa yang dilakukan untuk mendapatkan penampilan sempurna. Namun apa jadinya kalau melakukan hal ekstrim demi kecantikan yang salah satunya adalah dengan terapi api atau disebut dengan Wolliam. Terapi ini bisa digunakan ke seluruh tubuh, termasuk di muka. Facial dengan api sudah dikenal di dataran Cina. Caranya, wajah akan ditutup oleh handuk yang sudah direndam oleh alkohol dan obat rahasia khusus untuk wajah, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Selama beberapa waktu, wajah akan terbakar dan terbukti bisa merangsang kulit kusam yang keriput atau mati sehingga wajahmu tampak mulus dan putih. Tapi justru itu ya, maksudnya demi kecantikan mereka juga nahan sakit. Kalau Tina ngeliat tayangan tadi seperti apa? Serem ya. Maksudnya kalau sampai kejadian facial api, amit-amit kebakar kan lebih parah gitu. Yang lebih nggak, itu mah nggak begitu parah. Kita punya tayangan, ya yang nggak bisa kita tayangkan, facial api, tapi temannya malah ngebakar jagung di atasnya. Lebih parah. Tapi kalau Tina kan bisa dibilang perubahannya cukup ekstrim juga dari dulu sampai sekarang bisa langsing seperti ini. Hal ekstrim apa sih yang dilakukan yang paling ekstrim ngapain sih? Memang kalau misalnya untuk yang sempat ada yang bilang operasi, ada yang bilang sedot lemak gitu-gitu, mengatasnamakan juga ada katanya Tina Tun turun 50 kilo gara-gara apa gitu, itu nggak benar sama sekali. Tapi memang sempat nurunin berat badan tuh kan waktu itu 8 bulan 25 kilo, itu 8 bulan. Nah cuman ketika caranya gimana? Mungkin bisa di-share nih sama... Ya jadi turunnya itu sebenarnya sehat waktu itu, olahraga, makannya diatur, ngurangin karbohidrat dan lain-lain. Cuman ada titik di mana kita kan jenuh ya, namanya oh my god gitu, diet mulu. Karena memang kadar lemaknya tinggi, lahirnya gemuk, lifestyle-nya suka makan gitu. Jadi ketika diet kan kayak ditekan. Nah sempet terkena sampai bulimia waktu itu. Jadi habis makan dikeluarin lagi. Terus yang bulimianya tuh makan, terus olahraga yang pokoknya nggak boleh ada kalori di tubuh, yang olahraganya tuh dari pagi sampai malam misalnya gitu, di gym bisa 7 jam, 8 jam gitu. Yang gitu, yang sampai kayak gitu itu lebih jadi psikis jatuhnya gitu. Dan akhirnya tapi sekarang udah balik lagi. Udah balik normal lagi. Cuman ya itu salah satu yang ekstrim yang sampai sempet takut mati gara-gara itu. Segitu ekstrimnya 8 jam ya. Kalau Ruben bisa 8 jam tuh menghabiskan waktu di mana, perpustakaan ya. Iyalah. Oh pintar. Karena menurut aku study itu penting banget buat kita. Ilmu ya. Fit, kayak kita mesti pindah ya. Suara mereka bukan apa, bukan mengganggu suaranya, baunya. Bikin. Oke. Kita tanya sama panelis tentang tayangan tadi ya, ada terapi ekstrim dan yang lainnya. Mungkin ada tanggapan dari negara. Pernah dengar yang di negara masing-masing ada yang lebih ekstrim lagi? Nih, yang jawab nih, operasi terus nih. Nah, saya sebetulnya selama ini saya sembunyikan, memang saya operasi sebelumnya saya seperti kembaran saya yang tadi itu. Oh, ya. Untuk operasi Li. Alhamdulillah. Ya, jadi Korea memang terkena operasi, tapi bukan cuman Indonesia kan kita operasi mata aja bilang operasi ya hitung. Kalau Korea operasi mata hitung itu sudah option pertama, kedua tulang pipi, rahang. Tulang pipi di apa tuh maksudnya? Tulang pipi ditonjolkan biar lebih cantik. Terus apa ini? Ini apa ya? Mata ditonjolin. Iya itu disuntik biar lebih maksudnya montok. Berapa senti dari hidung gitu matanya gitu? Hah? Berapa senti dari hidung matanya? Melotot banget dong. Iya, jadi bawahnya biar lebih montok. Terus dibikin mata panda gitu? Iya, bawahnya harus lebih montok biar
cute katanya. No, Disetrika maksudnya ya, terus Apaan disetrika? kan ada setrika muka terus itu. rahang dipotong. Baju. Dipotong? Ya dipotong biar tirus. Pakai gergaji apa pakai apa? Tadi yang ada yang begini. Lu kata es potong. Enggak kan nggak mungkin tulang kalau nggak digergaji. Enggak, itu dipotong pakai ada gergaji mesin dokter sendiri. Saya nggak tahu apa. Terus karena buat gym kan susah, jadi bikin six pack juga, tangan juga dioperasi. Bikin six pack juga bisa di Bisa sana? semua bisa. Silakan Leo, ajarin. Leo. Extreme banget sih, tapi kalau di Filipina aku pernah dengar juga celebrity di sana. Kalau on set kayak gini, lagi syuting, mereka kalau kelaparan, cewek-cewek, mereka makan tisu. Apa? Tisu? Yeah, they eat the tissue, tisu muka, they eat it dengan air putih. Biar nggak kelaparan, tapi nggak ada kalori sama sekali. That's the terexposed di Filipina kemarin. Tapi itu nggak buat kesehatan itu kan nggak bagus. Enggak sih, karena nggak ada chemicals juga kan, maksudnya. Kalau ini keluar, kalau tisu juga keluarnya. Panjang. Oh makan dong. Makan Kalau lapar makan tisu keluarnya Pampers. Enggak, makannya tisu kering keluar tisu basah ya. Jennifer. Terus saya mau cerita kalau di Amerika itu ada dua cara yang sangat ekstrim. Yang satu itu mereka jahit lidah mereka. Oh my God. Jadi itu dijahit seperti kotak kecil, bukan kertas tapi gauze I think di lidah. Jadi dia sakit untuk makan. Untuk makan itu sakit, jadi dia tidak makan dan dia otomatis turun berat badan. Tapi itu, itu kan sebenarnya sesuatu ekstrim yang mungkin dari pemerintahan setempat ada tindakan. No, it's legal, it's totally fine. Kenapa nggak Tidak ada dijahit bibir aja sekalian biar nggak bisa buka? bibir nggak bisa bicara. Yeah. Sama ada makan cacing pita. Obat cacing? No, not cacing obat hidup. cacing. Cacing pita Hidup. yang hidup. Iya. Dia masuk perut dan dia akan makan semua makanan kamu, jadi kamu tidak bertambah gizi atau bertambah berat. Lalu kalau kamu sudah kurus, sudah puas, dokter keluarin lagi cacingnya. Lalu kamu minum obat dan cacingnya keluar. Oh iya? Iya. Oh dipiara. Nah, berarti di dalam perutnya ada kos-kosan apa kontrakan tuh ya? Tapi kalau lihat para panelis kita ganteng-ganteng cantik-cantik kan? Iya kan? Kok ragu-ragu sih? Ganteng-ganteng cantik-cantik kan? Tapi sebenarnya mereka juga sudah bertransformasi. Kita lihat dulunya kayak gimana. Setelah yang saat ini tetap di Rooming So Pasti Sensation. Astagfirullahaladzim. Pasti kita ketemu lagi di acara yang berbeda dari yang lain. Ini dia Rooming So Pasti Sensational. Dan sesuai dengan janji kita tadi sebelum commercial break, ya, kita akan memberikan ini adalah kenangan-kenangan mereka ya. Sebelum Anda melihat sekarang berapa zat kimia yang sudah ada di badan mereka. Kita lihat ya. Kita Waktu dulu ya. tebak-tebakan. Ini panelis yang mana? Ya, yang mana nih? Silakan. Yang merasa pemilik foto ini siapa sih? Silakan berdiri. Bruce Lee. Ini umur berapa? Halo. Umur berapa sayang? Ini berapa ya? 6 tahun. 6 tahun. Di mana nih? Ini di sekolah TK. Oh, sekolah Kenapa TK. rambutnya dicepak? Itu dulu mama juga rambutnya begitu dipotong sama mama. Itu kayak pemain Jepang dulu, Chibimaru Kocan tau nggak? Coba berikutnya. Silakan. Oh, Tyson. Oh, Tyson. Tyson gimana? Ternyata kamu rambutnya hitam ya? Black hair. Oh. Leo. Odi. Enggak, berarti Jennifer aslinya rambutnya ini? Yes. Rambutnya hitam. Tapi masih mirip ya, tidak ada transformasi ekstrim. Hanya paling rambut aja ya? Semua alami. Kita lalat ya. Berikutnya. Itu adik saya yang mirip itu. Ini
Zaman dulu lebih ganteng. Oh, rumahnya rusak, bro. Bulldozer. Kayak Iya, cowboy gitu gemuk, loh. buncit. 85 kilo di situ. Sekarang berapa berat badannya? 74. 75. Foto berikutnya. Silakan. Oh my God. Lee. Narsis Lee, banget. itu kamu. Saya diet 15 kilo, terus saya kurus, saya baru gym lagi, jadi 70 kilo, jadi turun 15 kilo. Selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Kok yang tadi ada six pack? Oh my God. Asep! Oh my God. Asep! Asep! No. Tunggu. Kok tadi ada six pack ganteng-ganteng kok? Kamu ini Asep. mirip sama dia. Iya, mirip. Mirip benar. Coba. Benar, mirip. Oh my God. Oh my God. Katanya produser kemarin mau lihat aja kok Ini tau dipasang nggak? sih. Kalau kayak gini nama mukanya bukan Leo. Tau nggak cocok? Hei. Kayak gini namanya bukan cocoknya bukan Leo. Dadang Sunandar. Tunggu. Nih ya, kalau di Indonesia ya, ini kayak buka-buka anak SMP yang ada di belakang lembar kerja siswa itu tuh. Yang di buku itu yang harus diisi LKS tuh. Nah, ini belakangnya nih. Jesus ya. Hati-hati. Kenalan. Oke, foto. Astaga. Ini umur berapa nih? 15. Biasalah di kampung di Filipina, aku jalan kaki sejam. Udah nggak usah ngebelain diri lah, udahlah. Terus? Tar dulu. Dia paling apes. Yang lain disuruh bawa foto zaman dulu. Makanya. Kejujuran. Katanya produser yang jelek-jelek ya gitu. Semua bagus-bagus, aku aja yang jelek. Kasih foto zaman dulu. Tapi produser bilang sama, jadi akhirnya ganti badan. Ya Jadi itu kayak- salah. Kayak hewan ini. Oke. Wow. Boyzone. It's my Backstreet Boys. Backstreet Boys. I don't care who you are. Where you're from, what you did, as long as you love me. Ih, luar biasa Tyson dulu ya ganteng ya. Nah, itu masih ada rambut nih. Nggak ada rambut. Hair is overrated. Bola is better. Botak yang gila. Gak usah pakai gel, gak usah cuci rambut sering, gak usah banyak waktu style, gaya rambut. Udah pakai shampoo kuda aja. Baik, itulah dia tadi, tapi luar biasa transformasinya ya. Kenapa gabung sama kita? Gue gak bisa komen apa-apa, shock ngeliatnya. Dadang Sunandar. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi sebelum kita pisah. Itu memilih cara instan atau alami? Alami dong. Alami, oke. Intinya adalah mungkin bisa lebih baik cantik alami apa adanya, tapi kita dicintai dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan apa adanya kita dengan itu apa adanya ya. kita, ya. Oke, baik. Terima kasih untuk ke-6 panelis Dadang Suwarna. Terima kasih banyak. Tinatu juga terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Rooming, so pasti sensasional. Sampai jumpa. And he says, I wish that I could be like the cool kids, but all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, but all the cool kids, they seem to get in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I
to be